Kita lanjutkan dialog kami, Pak Wamen. Kami ingin kembali menanyakan kepada Anda, apabila memang mobil maung ini diproyeksikan untuk kepala daerah dan juga pejabat-pejabat daerah di bawahnya, apakah ini mungkin terrealisasikan dan apakah diproyeksikan dalam waktu dekat, Pak Wamen? Ya, saya rasa itu bisa terrealisasi tergantung kepada PT Pindad untuk dapat meningkatkan percepatan produksinya, dibantu dengan teknologi yang bagus dan juga dengan dana yang cukup. Jangan sampai kemudian proses untuk mempercepat produksi, kemudian teknologi bisa menjadi lebih canggih lagi, tidak ada dananya. Makanya perlu ada dana yang mensupport, terutama dari dana negara, karena ini akan dijadikan sebagai proyek strategis nasional dan menjadi derivasi atau turunan dari cita Presiden. Saya rasa seluruh komponen bangsa harus mendukung ini sebagai bagian yang tidak boleh gagal lagi, karena pengalaman mobil Palio, mobil Timor, dan sekarang ini mobil Maung itu sudah cukup menjadi sebuah catatan tentang bagaimana program mobil nasional ini bisa dikembangkan agar lebih terrealisasi, lebih berhasil. Tentunya juga banyak aspek yang harus kita perhitungkan. Di samping dari sisi kualitas, keamanan, produksi, kecepatan produksi, dan teknologi, juga perlu adanya manajemen pasar konsumen yang lebih membutuhkan bahwa bukan hanya sekedar ini adalah menjadi bagian dari kebanggaan nasional, tapi juga ini bisa terjangkau oleh masyarakat dan bisa menjadi mobil rakyat ya, yang berbagai jenis dari produk maung itu bisa diciptakan sesuai dengan produk daerah masing-masing yang membutuhkan, sehingga konsumen akan merasa senang, merasa butuh, merasa aman, nyaman, dan bangga untuk menggunakan bagian dari produksi anak bangsa sendiri. Untuk misi seperti ini, itu dukungan yang sangat kuat dari bukan hanya kebijakan, tapi juga dari dunia otomotif nasional agar bisa berkembang lebih cepat dan bisa memproduksi lebih banyak lagi. Ya, baik. Dibutuhkannya dukungan. Bang Saleh, apakah dukungan itu juga datang dari DPR, Bang Saleh? Jadi begini, ini kan kemarin baru disampaikan pidatonya oleh Pak Presiden. Kebetulan saya Ketua Komisi 7 yang membidangi juga masalah salah satu yang paling utama adalah perindustrian. Ini kan ada kaitannya industri otomotif ya. Nanti insya Allah kami akan panggil juga di pemerintah untuk melihat keseriusan ini. Nah, kita lihat dan kita kaji dari seluruh aspeknya. Kira-kira seperti apa agendanya ke depan. Karena tentu dari sisi kompetisi untuk menyiapkan sarana kendaraan itu untuk publik di Indonesia ini kan sangat terbuka. Kita misalnya kalaupun kita memproduksi ini, itu bukan berarti kita menghalangi katakanlah perusahaan-perusahaan lain untuk katakan dagang di Indonesia. Sama seperti kita kalau nanti ini jadi, ini justru jangan hanya dipikirkan ini akan dijual di Indonesia saja. Kalau dalam skala yang lebih besar, supaya itu ada tadi tambahan untuk penghasilan kita sebagai bangsa. Maka karena itu tadi memang kita akan lihat dulu nih kira-kira arahnya kemana, seperti apa sebetulnya. Karena kalau tanpa ada planning yang jelas, rencana yang bagus, kemudian anggaran yang cukup, kemudian bagaimana cara memasarkan, siapa yang target, dan sudah seperti yang saya jelaskan tadi, ini tentu akan menjadi PR semua orang. Jadi bukan hanya DPR. Kalau DPR kan kalau diminta katakanlah ini kita butuh regulasi ini, kita butuh undang-undang ini misalnya gitu. Kalau itu nanti betul-betul sangat penting untuk menyukseskan program ini, maka DPR pasti akan ikut. Iya. Dan sebab ini kan pentingan publik kan. Daeng Chow, bahwa anggarannya ini sudah siap, boleh komentarnya? Kalau soal siapnya enggak, tetapi kalau ini menjadi kebijakan, pasti kita juga akan menyesuaikan. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa dari pengalaman kami dan sekaligus juga kunjungan kami, di Pindad itu bisa beradaptasi untuk sesuai dengan pesanan. Pindad ini sekarang lagi mengembangkan jenis pesawat, ini mohon maaf ini karena sifatnya masih belum ke publik, N219 yang beberapa negara itu sudah memesan. Kemudian ada yang namanya Urban Air Mobility, itu seperti UAF itu ya drone, itu yang sudah punya kapasitas angkut yang sangat besar.
Itu aja bisa. Apalagi kalau seperti mobil ini, saya yakin dan percaya, apalagi platformnya ini adalah kendaraan militer yang bisa mengangkut banyak berat, kompatibel dengan berbagai persenjataan. Jadi kalau tinggal ditambahkan dengan aksesoris yang memungkinkan kenyamanan, maka tinggal ada plan bisnis yang benar, didukung oleh kebijakan, disempurnakan oleh kebanggaan orang Indonesia untuk menggunakan produk Indonesia, maka pasti pasarnya akan menjadi sangat besar. Yang ketiga, yang terakhir yang saya ingin sampaikan adalah waktu kami kunjungan ke PT Pindad dan berdiskusi, dua masalahnya PT Pindad. Tidak punya kontrak jangka panjang yang menjamin sustainability produknya untuk R&D, Research and Development. Yang kedua itu akses pendanaannya. Kalau dua-duanya ini sudah ada, maka saya yakin dan percaya itu bisa lari kencang. PT Pindad bisa mengajak semua teman-teman sentra produksi otomotif itu untuk bekerja sama, tentu dengan mungkin ada pembagian siapa yang bikin ini, siapa yang bikin ini, dan kemudian di-assembling oleh PT Pindad. Ya, Prof. Nyarwi, mungkin bisa disimpulkan dari pernyataan Presiden tersebut apa kemungkinan yang bisa dijaminkan dan juga apa sebenarnya efek domino dan juga dampak secara positif dari pernyataan Presiden tersebut? Ya, yang pertama saya lihat begini, ketika Pak Prabowo itu menyampaikan para menteri kira-kira gitu, ya ngasih contoh kan gitu. Kalau bicara menteri kabinet tentu saya kira implikasinya kan semua ya, untuk berpikir kan gitu. Nah, di sini kita tentu pertanyaannya mulai dari mana? Nah, regulasinya harus disiapkan tentu. Model mekanisme cara kerja dan ekosistemnya juga harus disiapkan. Tadi dari Daeng Ical contohnya, Pindad tuh bisa bekerja kalau ada kontrak. Pertanyaannya mau kontrak dengan siapa kan gitu. Berarti kan ada kemungkinan misalnya kalau dengan pemerintah daerah ini benar-benar mau beli apa enggak kan gitu. Dengan yang lain beli enggak, berapa belinya dan seterusnya. Jadi saya kira hal-hal seperti ini menjadi pintu masuk ya seiring dengan regulasi yang disiapkan. Termasuk juga aspek teknologi, termasuk spesifikasi dan seterusnya. Jadi ini marketnya dari sisi itu saya kira ada dan jelas. Tapi harus dipahami ini bagian dari industri kan. Ini bukan kemudian bantuan atau apa seperti itu kan gitu. Jadi mindsetnya itu dulu. Nah setelah itu saya kira memang pengembangan ini sebagai produk industri yang nasionalis, kebanggaan Indonesia, bahkan punya target untuk internasional, itu saya kira nanti yang harus jadikan roadmap. Tadi dua kan, kontrak, yang kedua pendanaan. Pendanaan juga saya kira sama. Ya siapa yang kira-kira gitu ya, apakah misalnya Danantara, mekanismenya kayak apa gitu ya. Ya tentu bukan APBN yang dikasih, biasanya kan karena ini bagian dari proyek industri kan gitu. Nah ini yang saya kira pelan-pelan bisa ya asal-cita Pak Prabowo yang nomor 5 tadi, hilirisasi, industrialisasi itu nyata. Bukan omong-omong lagi, atau rakyat tuh lihatnya ini jelas. Oh ketika nanti ada mobil produksi ini udah di jalan raya gitu kan gitu. Udah nyata dan seperti itu, dan ada lapangan pekerjaan. Ada pengungkit industri, pengungkit ekonomi di daerah-daerah kalau itu industrialisasi berkembang. Ya menggandeng berbagai UMKM, saya tadi kata Pak Wamen. Saya kira ini langkah nyata yang perlu pelan-pelan disiapkan, tetapi butuh banyak konsolidasi, banyak tangan ya yang mensupport agenda ini. Saya kira itu. Iya, baik. Terima kasih Prof. Nyarwi, terima kasih Bang Saleh, terima kasih juga Bang Ical. Pak Wamen juga terima kasih sudah hadir bersama kami dalam dialog di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa, kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya dan juga perbincangan lainnya mengenai situasi di Gaza. Dan kami akan kembali sesaat lagi.